Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anha. Ini istri kedua atau ketiga. Ya, ini kita repot mengurutkannya karena pada saat bersamaan setelah Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dengan dua perempuan sekaligus, ya, yaitu Aisyah yang masih sangat muda, ya, umur 7 tahunan, ya, dan Saudah binti Zum'ah yang umurnya sudah cukup tua, ya, dan punya anak yang banyak, ya. Jadi pada saat bersamaan ya beliau menikah dengan dua orang perempuan itu, ya. Nasabnya yaitu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Abi Quhafah, ya, bapak dari Abu Bakar, bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, ya, bin Lu'ay, ya. Ini nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay itu, ya. Dia berasal dari Bani Taim, ya, dan ini dikenal dengan At-Taimi, ya, dari Bani Taim yang terkenal, ya, dari suku Quraisy, klan, ya. Bani itu kalau bahasa kita sekarang ya klan dari Taim, ya. Ibunya bernama Ummu Rumman, ibu dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nanti Abu Bakar itu punya saudari, ya, nanti kita pelajari juga, ya. Ibunya siapa nanti kita bahas di sana. Menikah dengan baginda Nabi ke belasan tahun sebelum hijrah, ya, jadi beberapa saat, ya, sekitar 1 atau 2 tahun, ya, sebelum hijrah setelah Khadijah meninggal dunia. Dia dinikahi bersamaan atau segera setelah Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zum'ah, ya. Jadi ada beberapa riwayat mengatakan beliau istri ketiga baginda Nabi, ya. Berhijrah ke Madinah bersama dengan kedua orang tuanya, maksudnya ini orang tuanya Abu Bakar berhijrah terlebih dahulu, ya, kemudian istri beliau Ummu Rumman, nah ini yang ditinggal, kemudian dia berhijrah bersama dengan sang ibu. Aisyah bercerita, ketika Rasulullah hijrah, kami ditinggalkan di Makkah dan putri-putrinya juga ditinggalkan, ya, putri-putri Rasulullah yang 4 orang itu, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, ya. Setelah sang baginda sampai di Madinah, dia mengirimkan Zaid bin Harisah, ini yang tinggal bersama dengan Rasulullah, itu budak yang tinggal bersama dengan Rasulullah, dan Abu Rafi pada kami. Dia memberikan 2 ekor unta kepadanya dan uang 500 dirham. 500 dirham. Berapa itu? Kalau uang sekarang ya 500 dirham itu sekitar 50 dinar. 50 dinar itu sama nilainya dengan 50 ekor kambing yang baik, ya, sama dengan 50 ekor kambing yang baik. Kalau 1 ekor kambingnya harganya 2 juta lebih, ya, berarti kalau uang sekarang ya ini disangoni uang sekitar 100 ribu 100 juta, ya, 100 juta. Abu Bakar mengirimkan uang itu, ya, untuk nanti dibelikan hewan tunggangan yang dibutuhkan. Abu Bakar mengirimkan bersama dengan keduanya Abdullah bin Uraiqid. Siapa itu? Abdullah bin Uraiqid ini adalah penunjuk jalan hijrah Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah keluar dari Gua Sur, yang menunjukkan jalan ini padang pasir, ya. Padang pasir nggak sama dengan jalanan di sini, ini sekarang gampang ada jalan aspal, gampang, nggak akan pindah-pindah. Tapi kalau jalan di padang pasir itu jalan itu pindah tergantung angin. Jadi gunung yang sekarang ada di sini belum tentu itu kemarin di situ. Bisa jadi kemarinnya 500 meter dari situ, ya, karena itu padang pasir yang jadi tanda-tanda yang ada di jalan itu sulit, ya, untuk ditemukan. Nah, ini Abdullah bin Uraiqid itulah yang dimintai oleh Rasulullah sebagai penunjuk jalan. Dan apakah Abdullah bin Uraiqid ini muslim? Tidak. Beliau saat itu sedang kafir, ya, kafir yang amanah, yang kemudian disewa oleh baginda Nabi untuk menunjukkan jalan. Dan kemudian disewa lagi untuk mau menjemput keluarga beliau. Nah, ini menunjukkan Islam itu tidak memilah-milah dalam urusan dunia, ya, antara Islam Muslim dan kafir. Ya semuanya ya boleh bermuamalah dalam urusan duniawi,
ya minta tolong orang kafir dalam urusan duniawi nggak masalah, bangun rumah, bangun jembatan, buat jalan, tidak masalah, menyewa mobil, tidak masalah, jual beli dengan dia, ya. Uang yang ada yang diberikan tadi 500 dirham itu diberikan 3 ekor unta, diberikan 3 ekor unta. Mereka masuk ke Makkah bertemu dengan Thalhah bin Ubaidillah yang juga akan berhijrah dengan membawa keluarga Abu Bakar. Nah, Thalhah bin Ubaidillah inilah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya. Kami semuanya, itu kata Aisyah, kami semuanya keluar dari Makkah. Zaid dan Abu Rafi membawa serta keluarga Rasulullah, yaitu Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah binti Zum'ah, Ummu Aiman, Usamah bin Zaid. Kami semuanya keluar bersama-sama untuk hijrah. Kami datang ke Madinah pada saat itu, ya, sedang dibangun Masjid Nabawi, ya. Jadi ini masih beberapa bulan, ya, dari hijrahnya Rasulullah, ya. Keluarga beliau sudah sampai, datang kembali dijemput. Itu Rasulullah yang sangat bertanggung jawab, ya, tidak hijrah kemudian keluarnya ditinggalkan, tidak, tapi keluarga itu dijemput. Kita lanjutkan. Berkumpul dengan satu keluarga dengan baginda Nabi ketika beliau berumur 9 tahun. Jadi 7 tahun menikah, tidak langsung berkumpul, ya, dengan baginda Nabi, tapi berpisah, ya, selama 2 tahun. Ini pun juga tradisi bangsa Arab satu, ya, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang model seperti ini. Nah, jadi orang Arab itu punya dua malam namanya. Yang pertama malam pernikahan, dan yang kedua malam berkumpul dalam satu rumah. Lailatul Zafaf, yaitu malam pernikahannya, dan malam berkumpul dalam satu keluarga, yang satu rumah, itu namanya Lailatul Bina. Nah, ini yang dasar dari pendapat ada seorang ulama mujtahidin, yaitu Imam Malik, yang mengatakan bahwa saksi itu tidak wajib pada waktu pernikahan. Maksudnya adalah pada waktu malam pernikahan. Tapi ketika malam berkumpul dalam satu keluarga, itu sudah harus ada saksi yang menyatakan bahwa dua orang ini memang betul-betul sudah menikah. Yang ini kemudian disalahpahami oleh sebagian orang yang mengatakan, Imam Malik, salah satu imam 4 mazhab, mengatakan saksi itu tidak wajib dalam pernikahan. Nah, ini tidak paham tradisinya orang Arab seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi ini, ya. Jadi ketika menikah dengan Khadijah, pertama pernikahan, yang kemudian, ya, ketika umur 9 tahun baru hidup dalam satu keluarga, ya, seorang perempuan yang paling ahli di bidang keagamaan secara mutlak, terutama urusan keluarga, karena usia yang paling muda di antara para sahabat, para istri yang lain, dan hidup cukup lama, ya, kemudian bisa memiliki murid yang sangat banyak. Dan inilah sumber dari agama Islam, ya, utamanya tentang masalah keluarga, yang berhubungan dengan masalah keluarga. Hadis-hadis yang berhubungan tentang masalah keluarga, masalah pernikahan, ya, itu dari sini, dari sang istri Rasulullah SAW ini, Fatimah ini, ya, beliau guru kita di bidang ini, di bidang al-ahwal as-saksiyah, ya, urusan rumah tangga, urusan pribadi. Meriwayatkan banyak hadis dari ayahnya Abu Bakar, ya, dari Umar, dari Fatimah, sahabat yang lain, di samping hadis-hadis yang diriwayatkan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang memiliki banyak murid di antara para tabi'in, seperti seorang mujtahid besar yang bernama Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, atau yang sering kita sebut sebagai Imam An-Nakhai. Yang ini salah satu mujtahid juga sebenarnya, tapi fikihnya atau ijtihadnya tidak tersebar banyak, karena beliau tidak memiliki murid yang banyak, ya. Pamornya kalah dengan 4 mazhab itu. Hadis-hadisnya diriwayatkan mencapai 2.210 hadis, yaitu cukup banyak yang diriwayatkan dari beliau, ya, langsung dari baginda Nabi dan dari para sahabat yang lain, ya. Di antaranya ada yang muttafaq alaih, Bukhari Muslim, ada yang diriwayatkan Bukhari saja atau Imam Muslim saja, dan di kutubus sittah yang lain. Ya, ini banyak hadis yang berhubungan dengan masalah keluarga, atau yang kita kenal dengan istilah al-ahwal asyaksiyah, ya, urusan rumah tangga, ya, masalah cerai, masalah
iddah, rujuk, masalah pernikahan, ya itu ala khalasasiyah, itu masalah keluarga. Aisyah berkata, aku diberi 9 hal yang tidak diberikan kepada wanita manapun setelah Maryam binti Imran. Ya, ini sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi tadi, ya. Pertama, ini 9 keunggulan. Jibril turun membawa wahyu kepada baginda Nabi menyerupai aku dan memerintahkannya untuk menikahiku. Jadi yang memerintahkan Rasulullah menikah dengan Aisyah itu adalah Allah lewat Jibril ini. Bahkan Jibril pun datang kepada baginda Nabi menyerupai Aisyah. Yang kedua, sang baginda menikahi aku dalam keadaan aku masih gadis. Nah, sedangkan istri yang lain sudah janda. Beliau meninggal sedangkan kepalanya bersandar, ya, kepadaku. Ini di pangkuan, ya, dari Aisyah beliau meninggal. Kuburannya ada di dalam kamarku. Ayo, sekarang siapa yang berani ke kuburan keluarganya ada di dalam rumah, di dalam kamar? Ya enggak ada, itu mesti enggak ada. Tapi Aisyah, ya, para malaikat menaungiku, menaungi rumahku, ya, dan wahyu turun kepada sang baginda sedangkan beliau berada satu selimut denganku. Jadi ketika sedang tidur bersama dengan Aisyah di malam hari, turun wahyu, ya, kepada sang baginda, ya, dan saat itu para malaikat, ya tidak hanya Jibril saja yang datang menaungi rumah Aisyah ini, ya. Aku adalah putri penggantinya dan orang yang sangat mempercayainya, ya. Putri dari pengganti khalifah, pengganti maksudnya khalifahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan orang yang sangat percaya kepada beliau Abu Bakar itu. Kemudian yang nomor 7, pembebasanku turun dari langit ke-7. Aisyah, putri, seorang wanita yang sangat bersih, sangat luar biasa, ya, dituduh berzina, ya, dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attil itu. Ya, pada sebuah peperangan, ya, ketika perang selesai dan mereka kembali, kemudian Aisyah pada saat itu ketika Rasulullah memerintahkan pasukan untuk berangkat, Aisyah kehilangan kalung, ya, kehilangan kalungnya, kemudian dia sibuk mencari kalungnya itu. Nah, ketika sudah temu dan kemudian balik ke tempat semula, ternyata orang-orang sudah nggak ada. Nah, kemudian beberapa saat datanglah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attil. Ya, Aisyah malah berkata, ya nanti kalau orang-orang akan merasa kehilangan akulah kembali lagi daripada aku mencari dan mereka mencari dan akhirnya tidak bertemu, lebih baik aku duduk di sini. Ya, pada saat itu Sofwan bin Mu'attil ini datang dan melihat ada perempuan. Dia tahu perempuan ini Khadijah, Aisyah. Sofwan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada kata yang lain yang keluar dari mulutnya selain itu. Nah, kemudian beliau menyuruh kepada Aisyah dengan isyarat, tidak dengan kata-kata, agar naik ke kuda yang dimiliki. Naiklah Aisyah ke kuda yang dimiliki dan kemudian berjalan. Akhirnya menyusul pasukan tadi sebelum sampai di Madinah. Aisyah kemudian pulang ke rumah dan dia tidak tahu ternyata orang-orang di luar itu membicarakan dia dengan Sofwan bin Mu'attil tadi itu, ya. Banyak orang, diantaranya kepala orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya, yang menyebarkan isu-isu itu bahwa Aisyah telah berselingkuh. Aisyah nggak tahu orang di luar mengatakan seperti itu, ya. Ketika tahu dan ternyata di antara orang-orang yang menyebarkan itu, yang turut serta, yaitu adalah keluarga miskin yang selama ini ditanggung hidupnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau. Betapa sangat kecewa. Dan kemudian turunlah surat An-Nur, ya, turun surat An-Nur untuk membebaskan beliau. Ini di An-Nur ayat 11 sampai 22. Itu ayat khusus yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Aku diciptakan dalam keadaan yang baik untuk orang yang terbaik. Jadi orang baik untuk orang yang baik.
ya, orang at-tayyibun lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibin. Nah, itu kaidah itu. Orang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan orang perempuan ya, orang laki-laki yang baik juga untuk perempuan yang baik. Jadi yang baik untuk orang yang baik. Aku dijanjikan oleh Allah ampunan dan rezeki yang baik. Itulah sekilas profil dari Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq.